Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatan lil mu'minin. Wa qala aidan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, likulli da'in dawa'un fa idza asaba dawa'ud da'a bari Allahu azza wa jalla. Amma ba'du. Pemirsa Jatiluhur TV yang semoga dirahmati oleh Allah, syukur alhamdulillah, hari ini kita masih diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat iman, nikmat Islam, bahkan nikmat rizki yang tidak ternilai, tidak bisa terhitung seberapa besar nikmat Allah yang telah kita terima. Salah satunya adalah nikmat untuk bernapas. Pernahkah kita bayangkan setiap kita bernafas kita bersyukur kepada Allah? Karena dengan kita bernafas ini dengan gratis, tidak perlu membayar, tidak perlu mengeluarkan uang. Hanya kita tinggal menarik nafas, semua oksigen masuk ke dalam rongga hidung kita. Banyak ya di rumah sakit yang mungkin sedang sakit harus memberi beberapa oksigen. Ini adalah nikmat yang harus selalu kita syukuri kepada Allah. Pemirsa Jatiluhur TV yang semoga dirahmati oleh Allah, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita kepada jalan yang terang benderang, yang telah memberi kita ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi umatnya. Salah satunya adalah pengobatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau terkenal dengan Tibun Nabawi. Seperti biasanya pemirsa, kita akan kaji beberapa pengobatan-pengobatan Nabi yang mungkin orang banyak melupakannya, yang mungkin banyak orang yang belum tahu. Karena subhanallah, pengobatan Tibun Nabawi ini lebih murah dari pengobatan-pengobatan lainnya. Menurut Ibnu Qayyim al-Jauzi, dahulu Arab Badui atau mungkin pedesaan biasa mengkonsumsi makanan ya, yang satu unsur, tidak dicampur dengan unsur-unsur yang lain. Sedangkan negara-negara yang maju, yang perkotaan seperti bangsa Romawi saat sudah dikuasai oleh Islam, ya, mereka tetap mengkonsumsi beberapa bahan-bahan campuran yang mungkin ada juga dicampur dengan bahan kimia. Pemirsa Jatiluhur TV yang semoga dirahmati oleh Allah, karena setiap kita makan itu juga termasuk obat. Mungkin sekarang kita makan ya wortel, sayur ya, atau mungkin kangkung dan yang lainnya. Sebenarnya menurut Ibnu Qayyim al-Jauzi mengatakan makanan itu juga termasuk obat. Jangan disangka kita makan hanya sekedar menghilangkan lapar, kita minum hanya sekedar menghilangkan haus, tapi ketahuilah bahwa sesungguhnya kita juga sedang berobat. Berobat dari rasa lapar, berobat dari kekurangan darah dengan mengkonsumsi kangkung dan yang lainnya. Ini adalah obat yang biasa kita makan.
Makanya ada yang bilang saya nggak pernah minum obat gitu ya. Sebenarnya minum obat semua juga obat. Ini menurut Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Ya. Namun yang jadi permasalahan apabila kita banyak mengkonsumsi makanan-makanan yang banyak mengandung kimia atau mungkin obat-obat yang mengandung kimia, kita akan sadari bahwa apabila kita mengkonsumsinya berkepanjangan, ya, itu akan beberapa efek negatifnya. Seperti ya, ginjal, jantung, ya mungkin beberapa peringatan di kemasan obat. Dan ini adalah kekurangan dari obat kimia. Tetapi kalau misalkan kita mengkonsumsi herbal, entah itu herbal Nabi atau mungkin herbal yang ada di Indonesia, insya Allah bahayanya akan lebih sedikit, bahkan mungkin aman. Karena yang namanya herbal insya Allah bisa diserap tubuh dengan mudah. Kita mengkonsumsi madu apalagi, subhanallah. Mengkonsumsi habatus sauda, insya Allah ya, mau menggunakannya dengan jangka panjang pun tidak akan jadi permasalahan. Karena apa? Ya, karena ini herbal, bisa dicerna langsung oleh tubuh. Tetapi ya, kalau misalkan obat kimia yang sering kita makan, ya tentu saja akan banyak endapan-endapan yang sehingga membuat penyakit-penyakit baru yang lain. Pemirsa Jatiluhur TV yang semoga dirahmati oleh Allah, tentu saja apabila kita sudah mengkonsumsi herbal, tidak menutup kemungkinan kita juga meminum obat kimia, dan tidak berdosa kita mengkonsumsi obat kimia. Kalau misalkan kita mungkin mohon maaf na'udzubillah misalkan kecelakaan ya, atau mungkin juga ya, melahirkan, kalau misalkan membutuhkan beberapa obat kimia, ya tidak apa-apa. Silakan. Yang jadi permasalahan, kembalilah kepada herbal sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya pengobatan alamiah yang selalu dilakukan oleh Nabi. Yang tadi mengkonsumsi kurma, madu, habatus sauda, ya, zaitun, dan yang lain-lainnya. Ini adalah cara pengobatan alamiah ya, menurut Nabi ya, yang sudah kita jelaskan sebelumnya bahwa Nabi itu wahyu. Kalau untuk pengobatan tidak jauh dari wahyu Allah. Yang kedua adalah pengobatan ilahiyah. Pengobatan ilahiyah ini yang juga sudah kita bahas, seperti halnya bertobat, bersedekah ya, atau mungkin membaca Al-Qur'an, dan juga kemarin ya mungkin kita sudah membahas tentang ruqyah syar'iyyah. Dan insya Allah hari ini juga kita akan memperdalam tentang pengobatan ilahiyah, yang mana kita akan belajar tentang ruqyah syar'iyyah. Insya Allah semua bisa meruqyah, tidak perlu ustadz, asal tahu kunci-kunci dari ruqyah syar'iyyah. Insya Allah. Pemirsa Jatiluhur TV yang semoga dirahmati oleh Allah, untuk itu ya, tetap bersama kami. Kita akan kembali setelah jeda berikut.